Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah itu yang disebut menggunakan zakat, wakaf. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji. Berjumpa kembali dengan Gus Rum Channel kajian Quran, hadis, dan hukum Islam yang edukatif, solutif, dan memberikan alternatif. Dalam sebuah video, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani diduga menyamakan antara zakat dan pajak, sehingga ada banyak orang yang nggak setuju dengan apa yang beliau katakan, bahkan banyak yang mengkritik beliau menyamakan antara pajak dengan zakat. Lalu apakah pendapat Sri Mulyani itu benar atau salah? Apa benar zakat itu sama dengan pajak? Apa yang beliau katakan ini bisa salah, bisa benar, karena memang antara pajak dan zakat itu ada persamaan dan ada perbedaan. Kita ambil dalam kitab Fiqh Zakat karya Dr. Yusuf Al-Qardawi, juz 2 halaman 997. Beliau di situ menyebutkan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara pajak dan zakat. Yang pertama, beliau menyebutkan aujuhul ittifaq baina zakat wad dharibah. Segi-segi persamaan antara zakat dan pajak. Yang pertama, beliau mengatakan antara pajak dan zakat itu sama-sama ada unsur paksaan dan keharusan. Masing-masing wajib pajak dan yang wajib zakat itu harus membayarkannya. Di dalam zakat pun, jika ada yang tidak mau membayar zakat, itu nanti zakatnya harus diambil secara paksa dan boleh diperangi seperti zaman Abu Bakar Siddiq. Itu kesamaannya. Jadi ada sama-sama ada unsur paksaan. Paksaan artinya keharusan untuk membayarkan. Yang nomor dua, beliau mengatakan pajak itu diberikan kepada lembaga pemerintahan, baik yang pusat ataupun daerah. Begitu juga zakat. Zakat itu hukum aslinya diberikan kepada pemerintah melalui badan-badan yang telah dibentuk oleh pemerintah yang dalam Al-Quran disebut amil. Maka sejak zaman Nabi itu, Nabi membentuk amil-amil zakat itu dibentuk. Jadi pemerintah yang ngurusi zakat itu sebenarnya pemerintah. Maka di Indonesia ada Bazis. Maka dalam kitab Ahkamus Sultaniyah ini juga dibahas tentang masalah zakat tersebut, amil zakat itu. Terus yang C, beliau mengatakan kesamaan antara zakat dan pajak itu dari sisi komponennya, salah satunya kesamaannya zakat dan pajak itu sama-sama yang membayarnya tidak mendapatkan imbalan secara khusus. Kita membayar zakat, tidak ada imbalan dari mustahiquz zakat. Begitu juga kita membayar pajak, tidak ada imbalan secara langsung kepada kita sebagai wajib pajak saat kita bayar pajak. Itu yang nomor C. D, beliau mengatakan pajak itu dengan zakat sama-sama punya tujuan kemasyarakatan, tujuan sosial, juga punya tujuan
perekonomian dan juga punya tujuan politik untuk ngatur negara. Itu sisi kesamaan antara zakat dengan pajak. Ada banyak perbedaan antara pajak dan zakat. Di sini beliau mengatakan aujuhul khilaf baina zakat wa dharibah, segi-segi perbedaan antara zakat dan pajak. Termasuk beliau menyebutkan banyak sekali di sini, salah satunya dari segi nama ya jelas sekali. Satunya zakat, satunya pajak. Zakat ini ada unsur membersihkan harta, ya, membersihkan harta dari kotoran. Di situ ada unsur barokah, kalau orang mengeluarkan zakat nanti hartanya akan berkah, akan bertambah ya. Sedangkan kalau orang kata-kata doribah ini diambil dari kata-kata doroba alaihil horomah. Ya. Pemerintah mewajibkan kepadanya untuk membayar pajak. Dari sisi ini sudah ada perbedaan. Yang satu ini ada unsur mensucikan harta, yang satunya lagi ini ada unsur paksaan di situ. Ya, itu perbedaannya di sana. Terus yang nomor 2, aujul khilaf baina zakat wa dharibah, segi perbedaan antara zakat dan pajak. Yang pertama dari sisi nama, kata beliau jelas berbeda. Zakat itu ada unsur nama an-nama ya, ada unsur makna barokah di situ, membersihkan diri dari kotoran harta. Di situ orang sudah punya keinginan untuk membersihkan hartanya dari kotoran gitu. Jadi ada unsur barokah yang kepingin diambil. Sedangkan pajak ini lebih mengarah kepada beban, dibebani untuk bayar sekian, sehingga orang malah cenderung untuk tidak membayarkannya karena memang dianggap sebagai suatu beban, bahkan tidak membersihkan harta ya dari kotoran-kotorannya, karena memang kewajiban sebagai umat Islam itu ya mengeluarkan zakat saja, tidak pajak. Dan ini insya Allah nanti akan kita bahas secara tersendiri. Terus nomor 2, perbedaan antara zakat dan pajak itu dilihat dari hakikat dan tujuannya. Ya, beliau mengatakan zakat itu ibadah yang diwajibkan kepada orang Islam sebagai bentuk syukur kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan kalau pajak itu fahiya iltizamun madaniyun mahdun khalin min kulli ma'nal ibadah wal qurbah. Pajak itu kesanggupan warga masyarakat yang murni tanpa ada sama sekali nilai ibadah di dalamnya. Karena itu kalau zakat wajib niat, kalau pajak nggak wajib niat. Nah, karena zakat itu ibadah dan rukun agama, maka di dalam zakat ini yang wajib melaksanakan cuma orang Islam. Orang kafir nggak wajib zakat. Nah, beda dengan pajak. Di sini disebutkan wa hadza bi khilafi dzariba fa yatajibu 'alal muslim wa ghair muslim. Pajak itu wajib bagi orang muslim dan non muslim. Kalau zakat hanya muslim saja, karena dalam zakat ada unsur ibadahnya, tapi kalau dalam bayar pajak nggak ada unsur ibadahnya gitu. Karena itu zakat itu kewajiban kepada Allah, sedangkan pajak kewajiban kepada pemerintah. Nomor 3 dari sisi ukuran nisab, minimal berapa orang wajib zakat. Nisab zakat itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ukuran berapa orang wajib zakat itu yang menentukan Allah Ta'ala. Jadi sudah pasti. Nah, beda kalau dengan pajak, ini nanti yang menentukan adalah pemerintah. Maka setiap daerah pungutan pajaknya pasti beda. Di Indonesia saja setiap daerah dalam menarik pajak prosentasenya antar satu daerah dan yang lain itu tidak sama besarannya. Itu nomor 3. Nomor 4, dari sisi keabadian dan tidak bisa digugurkan. Ini beda. Zakat itu nggak bisa digugurkan. Pemerintah tidak mewajibkan zakat misalnya, tidak boleh zakat, tidak bisa. Rakyat tetap wajib bayar zakat. Jadi ini nggak ada urusannya dengan pemerintah. Kalau zakat beda. Zakat itu bisa digugurkan kapan-kapan jika pemerintah mau. Nggak perlu bayar zakat sama sekali. Kalau kayak di suatu daerah, ada beberapa daerah kayak pajak kendaraan itu nggak ada, kayak di Yaman itu Masya Allah. Ya. Jadi kendaraan murah-murah di sana. Ya. Terus itu nomor 4. Nomor 5, yang berhak yang menjadi lahan pentasarufan zakat dan pajak itu beda. Kalau zakat sudah ada lahan pentasarufan secara khusus, mutahikus zakat ada 8 seperti ada yang disebutkan dalam Quran. Nah, sedangkan kalau pajak itu murni digunakan untuk menutup belanja negara.
Ya, belanja negara ditutup kebutuhannya dengan pajak yang kita bayar. Terus yang nomor 6, ya, hubungan, dari segi hubungan. Zakat itu hubungannya dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala. Sehingga tadi dikatakan tidak bisa digugurkan oleh siapapun. Nggak bisa pemerintah menggugurkan zakat. Sedangkan pajak itu hubungannya bukan dengan Allah, tapi dengan kekuasaan, dengan negara. Jadi sudah beda, satu hubungannya dengan Allah, diberikan secara sukarela karena mencintai Allah. Sedangkan kalau pajak itu diberikan kepada negara, hubungannya dengan negara bukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa perbedaan antara pajak dengan zakat. Sehingga kalau dikatakan Bu Sri Mulyani salah, ya salah, benar ya benar, karena dari sisi lain ada perbedaan, dari satu sisi juga ada kesamaan. Itulah segi persamaan antara zakat dengan pajak, juga perbedaan antara pajak dengan zakat. Demikian, semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat sehingga kita tidak mudah untuk menjelekkan orang, tidak mudah untuk istilahnya menyalahkan orang, ya, supaya kita mempunyai pandangan yang luas terhadap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaji.